Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berupa membuat aplikasi pengelolaan data e-sport turnamen yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Raffi dengan NIM 103.112.400.218 dan rekan saya. Dan saya Fauzan Nurulidaya dengan NIM 1031124002499. Untuk latar belakang tugas besar ini adalah aktualisasi kemampuan pemrograman mahasiswa informatika tingkat 1. Kemampuan yang dievaluasi adalah penyelesaian masalah dalam bentuk pembuatan program dengan algoritma yang terstruktur, kemampuan coding dalam bahasa Golang dengan fitur-fitur yang sudah dipelajari selama 2 semester ini, dan kemampuan bekerja sama yang setara dalam tim untuk menyelesaikan tugas besar ini. Deskripsi topik, aplikasi ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data turnamen e-sport termasuk tim peserta dan hasil pertandingan. Data utama yang digunakan adalah daftar tim, jadwal pertandingan, dan hasil pertandingan. Pengguna aplikasi adalah panitia turnamen atau pemain yang ingin melihat klasmen. Kemudian untuk spesifikasi programnya meliputi yang pertama, pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data tim serta hasil pertandingan. Yang kedua, sistem memperbarui klasemen berdasarkan jumlah kemenangan dan selisih skor. Dan yang ketiga, pengguna dapat mencari tim berdasarkan nama menggunakan sequential dan binary search. Kemudian yang keempat, pengguna dapat mengurutkan tim berdasarkan jumlah kemenangan atau skor menggunakan selection dan insertion sort. Dan yang terakhir, sistem menampilkan statistik performa tim dan pemain terbaik dalam turnamen. Lanjut dengan menu aplikasi. Yang pertama, tambah data tim e-sport, dan yang kedua, lihat data yang berhasil ditambahkan. 3, ubah data tim e-sport. 4, hapus data tim e-sport. 5, lihat klasmen berdasarkan menang, berdasarkan selisih skor. Yang keenam, cari tim, ada sequential search dan binary search. Yang ketujuh, urutan tim, ada selection sort dan interaction sort. Yang 8, tampilan statistik pertandingan. Dan yang terakhir, keluar program. Lalu untuk pembagian tugasnya, untuk yang menu utama adalah kami berdua yaitu Rizky dan Fauzan. Kemudian yang tambah data saya sendiri, Rizky. Dan yang ketiga lihat data yang berhasil ditambahkan juga saya sendiri. Dan kemudian ubah data tim export adalah rekan saya Fauzan. Kemudian hapus data tim export juga Fauzan. Dan yang keenam lihat klasemen adalah Fauzan juga. Dan yang ketujuh cari tim juga Fauzan. Dan yang delapan, urutan tim adalah saya sendiri, Rizky. Kemudian tampilkan statistik saya juga. Dan yang terakhir, keluar program adalah saya juga. Lanjut kesimpulan. Secara keseluruhan, tugas besar dengan judul aplikasi pengelolaan data e-sport turnamen telah berhasil diselesaikan dan dijalankan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Aplikasi mampu mencatat dan mengelola data tim, hasil pertandingan, serta menampilkan klasmen secara otomatis berdasarkan jumlah kemenangan dan selisih skor. Fitur pencarian menggunakan sequential dan binary search serta pengurutan dengan selection dan intercept sort juga telah diterapkan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, khususnya dalam penyelesaian logika dan pengolahan data, seluruh tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui kerjasama tim dan pemahaman materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Tugas ini memberikan pengalaman yang berharga dalam mengaplikasikan algoritma pemrograman dalam konteks nyata. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Yang selanjutnya akan kami jelaskan mengenai program dari aplikasi kami yang ada di VS Code itu.
Baik, di sini saya akan memulai. Jadi kami menggunakan library yang menggunakan dua library yaitu FMT dan strings. Kemudian kami juga menggunakan tipe data tim yang terdiri dari nama tim, kemudian menang, kalah, skor tim, dan pemain MVP. Kemudian di sini kami memiliki fungsi main yang dimana berisi dari menu utama dari program yang kami buat, yaitu yang pertama ada tambah data tim export, yang kedua lihat data yang berhasil ditambahkan, kemudian ubah data tim export, kemudian hapus data tim export dan lihat klasemen, kemudian cari tim, kemudian urutan tim, dan yang kedelapan tampilkan statistik, dan yang terakhir keluar program. Kemudian di sini ada scan pilih opsi untuk memilih opsi menu yang akan dipilih, dan di sini terdapat eh, un- terdapat if else untuk memilih opsi untuk em, menampilkan hasil dari pilihan tadi. Apabila memilih satu akan menampilkan fungsi tambah data, untuk yang kedua akan menampilkan data berhasil simpan, dan yang ketiga menampilkan fungsi ubah data, dan yang keempat untuk menampilkan hapus data, dan kelima untuk menampilkan fungsi lihat klasemen, dan yang keenam untuk menampilkan fungsi cari tim, dan yang tujuh untuk menampilkan fungsi urutan tim, dan yang kedelapan untuk menampilkan fungsi tampil statistik, dan yang terakhir untuk keluar program yaitu nol. Apabila pilihan yang di input kan tidak ada yang masuk di sini atau di luar 1 sampai 0, di luar 1 sampai 8 dan 0, maka akan menghasilkan berupa teks seperti ini. Pilihan tidak valid dan mohon masukkan nomor sesuai opsi yang tersedia. Kemudian di sini ada fungsi data dummy untuk menyimpan data-data statis, yang dimana yang pertama ini ada nama tim, kemudian yang kedua jumlah menang, yang ketiga ini jumlah kalah, kemudian yang keempat ini ada skor tim, dan yang terakhir adalah pemain MVP dari tim tersebut. Kemudian di sini ada function tambah data. Di sini pengguna dapat menginputkan nama tim, total menang, total kalah, total skor tim, dan pemain MVP untuk ditambahkan ke data dinamis yang akan masuk ke dalam, mohon maaf, lalu kemudian hasil tambah tim baru ini akan masuk ke dalam struct baru yang berupa tim, yaitu yang berisi data-data yang telah diinputkan pengguna, dan kita menggunakan append untuk menambah data. Kemudian di sini ada fungsi menu utama untuk menampilkan kembali ke menu utama atau keluar program. Lalu untuk fungsi data berhasil simpan adalah fungsi untuk menyimpan data dinamis yang tadi sudah ditambahkan di tambah data. Di sini menggunakan eh, perulangan dari range data tim atau range itu untuk menampilkan perulangan dari tipe data struct, yaitu tipe yaitu variable data tim yang berisi em, nama tim, menang, kalah, skor tim, dan pemain MVP yang tadi sudah ditambahkan. Lalu kemudian ada menu, ada fungsi menu utama untuk kembali ke menu utama atau keluar program. Dan di sini ada fungsi ubah data yang dibuat rekan saya. Silakan, Mas. Fungsi ubah data, fungsi ini digunakan untuk mengubah data tim sudah dalam daftar data tim.
Pertama, ditampilkan daftar tim yang tersedia. Dua, pengguna memilih nomor tim yang ingin dirubah. Setelah memilih tim, pengguna diberikan opsi untuk mengubah data tim tertentu seperti nama tim, total menang, kalah, skor, dan pemain MVP. Setelah memilih opsi, data tim yang dipilih diperbarui sesuai pilihan pengguna. Lanjut yang hapus data. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data tim dari daftar data tim. Pertama, ditampilkan daftar tim yang tersedia. Pengguna memilih tim yang ingin dihapus berdasarkan nomor yang ditampilkan. Nah, tim yang dipilih akan dihapus dari daftar tim menggunakan append untuk menghapus elemen yang dipilih. Lanjut yang lihat klasmen. Fungsi ini menampilkan klasmen tim berdasarkan jumlah kemenangannya. Jika data tim kosong, maka akan diisi dengan data dumei. Setelah itu, tim-tim akan diurutkan berdasarkan jumlah kemenangan menggunakan algoritma bubble sort. Lanjut ditampilkan klasmen tim dan selisih skor antar tim. Yang fungsi cari tim digunakan untuk mencari tim dalam daftar berdasarkan nama. Pertama, daftar tim disortir berdasarkan nama tim menggunakan sort by name. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nama tim yang ingin dicari. Fungsi binary search digunakan untuk mencari nama tim tersebut menggunakan metode pencarian biner yang lebih efisien dibandingkan pencarian linear. Jika tim ditemukan, data tim ditampilkan. Jika tidak, pesan bahwa tim tidak ditemukan akan ditampilkan. Ya, lalu di sini ada function untuk mengurutkan tim. Yang pertama ada fungsi selection sort. Di sini fungsi selection sort untuk mengurutkan tim berdasarkan selection sort berdasarkan total menang. Lalu di sini ada fungsi yang selection sort berdasarkan total score. Lalu ada fungsi insertion sort berdasarkan total menang, dan ada fungsi insertion sort berdasarkan skor. Menegaskan ulang kembali untuk fungsi selection sort itu, cara mengurutkannya adalah dengan cara menukar-nukar dengan total kemenangan dengan tim yang lain. Untuk yang insertion sort itu langsung disisipkan ke langsung disisipkan tanpa menukar-nukar. Lalu di sini ada fungsi cetak urutan tim untuk untuk mencetak untuk mengoutputkan urutan tim tadi. Dan di sini ada fungsi utamanya, yaitu fungsi urutan tim. Lalu untuk pilihan metode pengurutannya ada berdasarkan total menang, yang dimana menggunakan selection sort. Kemudian ada berdasarkan total score tim, yang dimana juga menggunakan selection sort. Kemudian ada yang berdasarkan total menang yang menggunakan insertion sort. Dan yang terakhir ada berdasarkan total score tim yang menggunakan insertion juga. Lalu kemudian di sini pengguna bisa mau memilih yang opsi berapa. Apabila pengguna tidak memilih opsi apabila pengguna memilih opsi yang di luar dari 1 sampai 4 sampai sama dengan 4, maka akan mengoutputkan teks berikut seperti pilihan tidak valid dan mohon masukkan nomor sesuai opsi yang tersedia. Kemudian di sini ada fungsi tampil statistik untuk menampilkan statistik pertandingan, yang dimana data yang diambil dari statistik pertandingan ini tadi diambil dari data dummy. Kemudian di sini yang terakhir ada fungsi menu utama untuk mengeluarkan mengeluarkan
untuk menampilkan mau kembali ke menu utama atau keluar program. Lalu ya mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mungkin akan dilanjutkan dengan percobaan kode. Sudah kelihatan Mas terminalnya Sudah. Mas. Ya, di sini saya akan memilih nomor satu untuk menambah data. Semisal saya akan memasukkan nama tim berupa eh, Hazard. Kemudian total menangnya adalah 7 dan total kalahnya 5. Kemudian total skor tim was di 15. Ini asal 15.626. Kemudian pemain MVP-nya misal saya, lalu enter, dan di sini akan muncul baik tim berhasil ditambahkan, dan kemudian akan memilih muncul pilihan mau kembali ke menu utama atau keluar program. Di sini saya akan kembali ke menu utama. Saya akan memasukkan nomor satu. Nah, di sini langsung kembali ke menu utama. Kemudian saya akan eh, mencoba melihat data yang barusan saya tambahkan dengan cara saya memasukkan nomor 2. Nah, di sini muncul eh, data tim yang tadi saya tambahkan, yaitu Hazard, total menangnya 7, total kalah 5, total skor tim 15.626, dan pemain topnya Kisang. Data ini tuh data dinamis, yang dimana data dinamis ini akan bisa digunakan secara secara dinamis, nggak statis, tidak statis, jadi bisa diubah-ubah. Kemudian saya akan kembali ke menu utama. Di sini saya akan mencoba ubah data karena tadi saya hanya menginputkan satu tim, maka munculnya hanya satu tim. Di sini saya akan coba mengubah data yang tadi saya inputkan. Misal saya akan mengubah nama tim. Nama, saya akan pilih nomor satu. Nah, nama barunya saya akan memasukkan semisal eh, semisal Ricky Kiki. Lalu saya enter dan akan menginputkan baik nama tim berhasil diubah. Lalu saya akan kembali ke menu utama dan saya lihat data untuk melihat tadi sudah diubah apa belum. Dan ternyata sudah diubah. Lalu saya mau kembali ke menu utama. Mungkin yang hapus data bisa Mas Fauzan jelaskan, Mas. Yang hapus, coba Mas, 4 Mas. Hapus Apa data. itu mau ditambah lagi datanya kah? Hapus data tim. Nyoba ngapus Karena Mas. karena datanya tadi kan cuma satu, Mas. Oh Ditambah iya, lagi. tambah lagi. Ya, saya tambah lagi, Mas. Semisal ini bisa. Kemudian total menangnya 8, total kalahnya 9, seperti 34.321, dan pemain MVP-nya Roy. Nah, monggo Mas, silakan Mas. Coba Mas, apa hapus data tim e-sport Mas? 4. Oke, 4 ya Mas. Ya. Nah, sudah Mas, Mas. nah, ma- masukkan nomor tim yang dibutuhkan, hapus, nyoba hapus yang rusak Mas, 2. Oke, Nah, itu baik data tim berhasil dihapus. Itu hasilnya. Itu udah dihapus. Coba ngecek Mas ke
Menu utama ya, Mas? Iya, Mas, menu utama. Lihat Nah, data. Eh, lihat, iya lihat data. iya, lihat data, Mas. Nah, Nah, sudah terhapus, Mas. dari hapus mana? Lanjut keluar, Mas. Oke. Lihat klasmen ya, Mas. Lihat klasmen. Itu udah ada klasmen sama selisih skor. Nah, ini karena tadi datanya cuma satu, jadi munculnya cuma satu, Iya, Mas. satu ya. Enggak, semua. Apa ditambah lagi ya datanya, Mas? Ya, Coba boleh, Mas. tambah lagi. Coba tambah. Tak tambah 3 dulu aja. 9. Tak tambah lagi. Coba lihat klasemen lagi ya, Mas. Oh ya, lihat klasmen. Nah, Nah, lanjut ke gimana, Mas? lagi, Mas. Lanjut lagi, Mas. Udah. Nah, tinggal cari tim ya, Mas. Oke, Cari tim tadi siapa ya, Mas? ini Satu. Mas. Ini sih eh bus. buzetnya 3, Mas. Bus. Lalu Nah, nah keluar langsung ketemu. Lanjut, Mas. Urutan tim ya, Mas. oh ini saya nih, Mas. Oh iya, monggo, Mas. Nah, kemudian ada yang ketujuh itu urutan tim. Saya akan masukkan nomor 7 di sini. Nah, di sini saya pilih metode pengurutannya yang berdasarkan total menang yang menggunakan selection sort, yaitu nomor opsi 1. Saya enter. Nah, di sini akan memunculkan eh, urutan dari data dummy tadi. Data dummy yang tadi ada di fungsi data dummy. Di sini ada nama tim, kemudian berdasar karena tadi berdasarkan total menang, jadi yang menangnya paling banyak dia akan ditaruh di nomor 1. Ini adalah tim Nova yaitu 8 dan yang paling kecil akan ditaruh di paling bawah atau terakhir yaitu Onyx yang memiliki total kemenangan hanya 3. Nah, kemudian saya akan mencoba yang berdasarkan total skor tim yang menggunakan selection sort, yaitu opsi 2. Di sini juga sama, munculnya pasti sama dan ini tuh berdasarkan total skor tim. Maksud saya sama itu cara kerja selection sort-nya. Maaf. Jadi di sini total skor tim itu yang paling tinggi akan ditaruh di urutan yang pertama atau yang paling atas yaitu 72.635 yang lagi-lagi oleh tim Nova. Kemudian yang terakhir adalah tim BTR yang memiliki skor paling rendah yaitu 12.342. Nah, kemudian saya coba lagi yang opsi 3 yaitu yang berdasarkan total menang menggunakan insertion sort. Nah, di sini akan sama, total menangnya pasti yang paling tinggi dulu. Namun insertion short itu caranya dengan cara mensisipkan langsung timnya, langsung di
ditaruh, langsung disisipkan intinya. Berbeda dengan selection tadi itu harus ditukar-tukar terlebih dahulu. Nah, namun eh kemudian saya akan coba lagi yang opsi 4 yaitu berdasarkan total score tim menggunakan insertion short. Ini juga cara kerjanya sama dengan insertion short yang barusan, yaitu langsung disisipkan ke urutan yang benar. Nah, kemudian ada menu tampil statistik pertandingan. Yang nomor 8, saya akan memasukkan opsi 8. Nah, di sini akan muncul statistik pertandingan yang dimana ada nama tim, kemudian ada total menang, total kalah, total skor tim, dan pemain topnya. Di sini belum terurut karena memang tidak masuk opsi mengurutkan tim. Lalu, oh sudah selesai ternyata. Lalu saya coba keluar program. Nah, di sini harus berkali-kali, mohon maaf. Mungkin ini ada kesalahan di itunya tadi. Saya akan coba Coba tampil masuk. statistik dulu. Nah, langsung Nah, aja Bang. ini baru nih 0. Mohon Nah, maaf. Seharusnya seperti ini. ya. Ya, Mas ya? Seharusnya Iya seperti ini, Mas. Mas ya? Kesalahan itu Mas. Mohon maaf, Mas. Nah, jadi mungkin ada tambahan kah, Mas? Cukup sih Mas, itu cukup. Cukup. Nggak ada tambahan kah? Nggak ada Mas. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf dari kami apabila terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan atau mungkin kekurangan dalam menjelaskan. Saya dan rekan saya memohon maaf dan sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.